Rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Paraspek TV di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan terhadap segala yang menjadi harapan kita semuanya. Pada malam hari ini saya berada di kediaman Babe Lukman Har di daerah Bedahan, Komplek Rivaria pada depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Makasih doanya. kelihatannya Babe ini apa? Sehat bener. Makasih doanya kan. Iya, sama-sama. Aduh, ambil doa, Be. Amin. Begini, Be. Selama saya kenal dengan Kiai Syarif Rahmat, saya itu sering melihat Babe itu sering bersama, sering jalan bersama, ya kemana-mana bersama. Itu kira-kira nih, Be, namanya kedekatan dengan seorang sosok ulama, itu ada pengalaman-pengalaman menarik nggak, misalnya seperti ya, isyarah atau apalah itu? Gimana? Ada pengalaman itu nggak? Waduh, kalau pengalaman tentang Kiai Syarif itu berjibun betul-betul. Banyak banget. Banyak banget. Itu Ya, pengalaman yang menarik. ya. Sebagai contoh gini ya, kalau berhubungan dengan tafsir isyarah. Dulu saya mulai cerita sebelum dekat dengan Kiai ya, waktu itu. Ya. Saya pernah dapat isyarah waktu itu tentang Gus Dur. Gus Dur itu kebetulan waktu itu saya lagi di acara di Taman Mini di Syenda. Nah, itu ada seorang wartawan dari Suara Karya, Ya. itu ibu-ibu dan tua-tua gitu. Nah, wawancarain saya itu tiba-tiba nggak tahu kenapa dia kok nanya keluar dari topiknya. Dulu saya dipanggil Giga Jabiro. Giga Jabiro. Dulu. Saya mau tanya ini kira-kira nih gejolak ini, waktu kan ada gejolak kan, kira-kira nih presidennya nanti siapa nih gitu. Ya, ya. Kan gitu. Waktu itu berarti Gus Dur belum jadi presiden. Belum jadi presiden kan gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Saya bilang kalau pendapat saya, ketika saya dapat isyarah kebetulan orang itu, saya tidak pernah cerita-cerita karena ibu nanya, saya bilang saya jawab. Ya. Saya dapat isyarah Gus Dur akan jadi presiden. Kaget dia. Masa Ki? Itu isyarah saya yakin banget gitu. Saya bilang, bisa begitu Ki? Iya namanya isyarah, saya bilang. Iya. Wallahu alam kan? Iya. Itu kebenarannya Allah yang tahu. Iya. Tapi kalau dapat isyarah itu, ya mudah-mudahan gitu. Kok bisa begitu kayak dunia? Kok bisa dapat isyarah ke kita aja? Karena memang kebetulan tiap malam Jumat majelis taklim di rumah saya itu adanya malam Jumat itu setiap melakukan zikir apa di situ, kegiatan situ, saya selalu berwasilah terus dengan para wali Allah termasuk Gus Dur saat itu. Sampai sekarang pun masih saya bilang gitu. Nah itu awalnya seperti itu. Nah perjalanan ternyata jadi kan. Ya. Nah gempar juga itu jadi gempar tuh gitu. Cuman kebetulan pas jadi saya nggak ditemuin lagi tuh sama wartawan itu. Ya, ya. Belum Nah tahu, Be. nggak mungkin. Nah ketemulah dengan Kiai Syarif tuh. Syarif, saya cocok nih ulama, gitu untuk ulama. Orang yang sederhana, terus saya lihat ilmunya, tafsirnya, Al-Quran kan gitu. Wah ini udah ada kecocokan, asik jalan sama-sama. Nah waktu itu saya cerita tuh, Kiai saya pernah dapat isyarah begini. Ternyata sebelum saya dapat isyarah, Kiai udah lebih dulu. Oke, lebih Duluan dia dapat cerita begini nih. Ya. Saya Ustaz, manggil dulu. Dia manggil Ustaz tuh pas ketemu Kiai itu. Iya, iya. Pokoknya pas saya ketemu Kiai itu saya dipanggil Ustaz sama beliau. Saya tuh dulu tuh nggak mau dipanggil Ustaz. Nggak Alasannya, mau. Be, alasannya. Alasannya itu berat buat saya karena Ustadz itu kalau di Indonesia diartikan langsung ahli agama. Padahal kan artinya bukan Ustadz. Ya, ya. Yang mau guru gambar juga dipanggil Ustadz kan Benar, gitu. Nah itu dia. Tapi kan image udah langsung situ. Benar, itu benar. berat buat saya gitu loh. Nah,
karena bukan bidangnya, tidak sesuai, belum sesuai, walaupun bisa dikit-dikit tapi jauh Ya, dari ya. Nah itu, tapi tetap Kiai Syarif itu luar biasa. Pokoknya Ustadz Lukman jangan diganti-ganti. Kan Gus Ali waktu itu saya bilang sama Gus Ali, nggak boleh ganti-ganti, tetap panggil Ustadz. Itu dibilang begitu. Jadi Kiai yang ngomong begitu. Ya mau apa lagi? Ya dipanggil disenangi begitu, ya terima kan gitu. Ya termasuk jadi doa juga kan. Amin ya Rabbal Jadi doa Alamin. juga. Tapi tetap sampai sekarang saya juga nggak mau dipanggil, saya panggil Babe kan lebih senang gitu. Ya, ya. Itu lebih akrab gitu. Amin. Ya. Nah saya cerita, loh saya lebih dulu bilang Ustaz, dulu gimana deh? Waktu launching PKB, sebelum launching itu saya dapat isyarat dalam mimpi. Gitu. Saya mimpi Gus Dur itu ada di atas tiang aras mimpinya. Nah ini kalau analisa saya, tafsiran saya, dia jadi presiden. Begitu, jadi dia lebih dulu ternyata kayak itu, ada cara gitu. Nah saya sampaikan sama keluarganya, tapi keluarganya malah ketawa-tawa, nggak percaya. Ya, namanya cuma mimpi kan gitu kan. Iya, artinya kan siapa dulu yang ngomong, kalau saya nggak dipercaya nggak masalah. Oh. Tapi kan dia ulama yang ngomong dengan kiai, dia kan lain lah kalau saya ngomong dengan kiai kan. Kalau orang bisa nggak percaya sama saya, itu aja. Ya, ya. Ya kan. Nah, nggak percaya pun gitu. Nah itu artinya sudah terjadi di presiden tuh. Oh, udah pesawat dia. Cuman keluarga saya sampein nggak ada ya percaya, Nggak ada respon gitu. nggak ada respon, artinya nggak percaya lah. Ya bukan kita aja sih, orang banyak orang juga kayaknya nggak mungkin kalau dia jadi presiden kan pasti begitu. Iya. Waktu saya diwawancarain aja seperti itu, masa iya sih, mana mungkin kan pada begitu. Iya. Kalau Allah berkehendak kan lain, Betul. gitu. Nah berjalan waktu, nah terus cerita lagi tuh tentang Gus Dur, gitu, tentang Gus Dur. Ustaz, saya mimpi. Nah, waktu itu udah jatuh, maaf ya, saya bicara dan kebenaran ya. Waktu itu Gus Dur tuh bukan jatuh, maaf dijatuhkan kalau menurut saya, ya kan? Jadi Gus Dur itu sudah dijatuhkan. Nah, ya itu cerita. Sebenarnya saat saya mau cerita, gitu. Nah, saya cerita nih, sebelum Gus Dur dijatuhkan, saya mimpi, saya dapat isyarat lagi, gitu. Apa tuh isyaratnya? Nah itu yang saya nggak mau ceritakan. Oh, gitu. Karena ya saya nggak mau lah tuh. Iya, iya. Gitu, ada satu mimpi gini, oh gitu. Artinya dia memang sebelum jadi presiden udah dapat isyarat, dan Ketika sebelum dijatuhkan apa dijatuhkan lagi? sampai yang ketiga jalan Gus Dur ya. Jadi yang ketiga tuh gini, Mas Agus. Tiba-tiba sore saya tuh di SMS sore. Saya maaf ya, saya lupa kalau kurang tepat. Saya di SMS kayak ini. Ustaz, saya mimpi, demi dia kan kalau ceritakan demi Allah. Demi Allah Ustaz, saya mimpi semalam saya berjalan dengan Gus Dur. Gus Dur itu sowan ke para wali. Gus Dur ke para wali di sowan. Gus Dur itu bicara dengan waliullah. Satu-satu didatengin tuh sama Gus Dur bersama Kiai. Kiai cuma mendampingi tapi tidak ngomong, hanya Gus Dur yang bicara sama setiap wali. Terus wali ini sampai habis semua. Nah terakhir saat dia mau masuk keraton Jogja, ya kata Kiai. Begitu masuk keraton Jogja, stop tuh, Kiai Syarif, cukup sini aja anterin saya. Oh, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk, saya masuk sendiri. Nah itu cerita itu. Karena emang Kiai itu orang selalu merendahkan diri, tetap aja dia minta pendapat. Saya rasa dia tahu mungkin udah bisa menafsirkan sendiri. Tapi itulah namanya seorang Kiai Syarif, dia minta pendapat. Saya bukan memutus kebaikan dia, mohon maaf, tapi ini cerita apa adanya, ya kan? Nah itu, karena kan harus didengar masyarakat banyak. Kalau saya bohong, saya dosa dong, ya kan? Dosa kan? Dosanya dosa berjalan, dosa jariah kan gitu.
Nah, jadi di stop itunya kayak Sarbia, kamu nggak usah masuk, biar saya sendiri masuk ke kantor. Nah dia ngomong, habis keluar hati itu cerita gitu, dia bilang di bawahnya, kira-kira ada apa ya sir? Oh. Seorang kiai masih nanya sama saya seperti itu. Saya yakin dia tahu isyarat itu. Iya. Kira-kira apa ya, Ustaz? Ada apa ya Ustaz? Saya harus bagaimana? Tapi kalau ada kesalahan sedikit, mohon maaf ya, karena udah lama sekali kan gitu. Dan datanya juga udah hilang. Kiai masih punya kayaknya datanya. Kemarin itu dia punya HP yang jadul, itu hidup kembali katanya, itu udah gembira banget, tuh seneng banget. Iya, dia seneng banget. Dia cerita di grup itu apa hidup lagi tuh jadul itu. Nah itu ada nama tuh WA saya, bukan WA, SMS dulu. Ya nomor saya kan nggak pernah berubah. Pertama saya beli nomor simpati, sampai sekarang saya tidak pernah ganti. Itu nggak pernah ganti nomor itu dari awal. Ya artinya bukan saya menyombongkan diri. Mudah-mudahan seterusnya tidak ada masalah dalam kehidupan saya. Artinya kalau orang ganti-ganti nomor, wallahu alam kan gitu. Entah hilang kamu diurus, entah ada suatu masalah, macam-macam gitu. Jadi saya nggak pernah ganti, saya tahu tuh, itu nomor saya kayak, emang saya dapat nomor kayak kan gitu. Satu di grup, kita. Ya, nanya gitu, saya langsung tuh kaget juga. Nah kebetulan saya juga lihat TV, waktu itu ada anak saya gadis di kamar, saya lihat TV, harus dapat kota itu, bukan WHS. Saya lihat tuh, saya ngomong sama anak saya, Dek, ini ada, kayaknya bagus tuh lainnya Dek. Gitu. Saya ingat TV kan, saya telepon, saya yang telepon langsung. Jadi pendapat saya, Kiai segera nemuin Gus Dur. Itu pendapat saya tegas gitu. Artinya saya mengatakan begini, bukan saya memerintah Kiai, karena dia minta pendapat, ya kan, saya harus sampaikan. Tidak ada pendapat saya. Dan kalau nggak ada, saya bilang saya belum bisa ada pendapat. Gitu. Saya jawab pendapat itu. Mohon maaf Kiai, sekarang juga temuin Gus Dur. Dia nanya, Gus Dur di mana ya? Nah, saya belum tahu Kiai. Kiai di rumah sakit dah, saya baru lihat di TV. Itu. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Itu doang. Tapi di berangkat enggak, saya lupa nanya tuh ceritanya tuh di mana. Nah, ternyata isyarat itu Gus Dur mau meninggal. Ada seorang meninggal dari mimpinya. Tuh. Karena itu tetap Gus Dur. Nah ini menarik ya. Jadi itu kan tadi baru soal Gus Dur. Kira-kira ada nggak istilah lain yang apa namanya yang dikemukakan beliau terkait misalnya nih sekarang kan dikit lagi pilpres kan. Itu ada nggak pernah beliau isyarat tentang pilpres tahun ini gitu ya? Ada nggak? Ada. Ya sebetulnya bukan aja tentang presiden aja, isyarat tentunya banyak. Iya banyak gitu. Sebelum itu juga saya dapat isyarat lagi waktu itu saya cerita. Jadi saya cerita ini perjalanan saya dengan Kiai, saya kasih tahu juga nih. Itu artinya biar karena komunikasi saya juga langsung ke Kiai kalau masalah itu. Waktu itu saya dapat isyarat tentang Pak Jokowi mimpi datang ke rumah saya tuh. Datang ke rumah saya Pak Jokowi, terus minta antar ke rumah Bu Mega. Nah datang itu pakai celana jeans, pakai kaos, dia pakai jas gitu. Nah antar ke Bu Mega, naik motor tuh, naik motor saya tuh, saya boncengin. Nah sampai rumah Bu Mega itu udah kelihatan kayak rame, tapi kok kelihatan kayak ada orang meninggal, tapi kok nggak ada benderanya gitu. Saya masuk tuh sama Pak Jokowi dalam, meganya belum ada. Saya duduk sebelah kiri saya ini, dudukin situ. Nah ini pintu nih mas, rumahnya kayak kecil tapi dalamnya besar gitu. Depan itu kecil. Gak lama, sebelum Bu Mega datang, saya bilang gini, kan ngobrol-ngobrol tuh sama Jokowi ngalun tidur. Pak Jokowi, gitu. Pak Jokowi mau jadi presiden. Oh, soalnya Ustaz saya udah dipanggil Ustaz tuh. Ya kan Pak Jokowi itu kan udah dipanggil Ustaz tuh. Soalnya ketawa gitu kan Pak Jokowi.
Dalam Nah, mimpi itu. dalam mimpi masuk Bu Mega, nggak mau salaman tuh sama saya. Nggak mau salaman, mau sama Jokowi. Yang mengenali itu Pak Jokowi. Manggil Bunda sama nggak tahu tuh Pak Jokowi di situ manggil Bunda dalam mimpi. Bunda, kenalin satu teman saya gitu. Nggak mau salaman. Akhirnya sampai 3 kali. Kenalin tadi. Sampai begitu baru mau yang lagi di dalam Bu Mega. Ini namanya dalam mimpi kita nggak tahu kan itu terjadi begitu mereka. Dan gak lama pamit saya. Nah pamit berdua, nah begitu mau keluar panggil tuh Jokowi gitu. Kamu nggak usah ikut lagi sama itu sama Ustadz Lukman. Tahu di rumahnya tuh ada pesawat bener-bener. Dari mana lama terbang itu dari mimpi. Naik pesawat aja sama saya gitu. Kata Bu Mega tapi Jokowi nggak mau. Saya mau ikut ini aja Ustadz Lukman karena kita sama-sama tadi datangnya. Tetap nggak mau udah. Ikut saya sampai ke rumah tuh sampai rumah di Ciganjur ya, jadi pamit pulang. Kalau pulang saya mau andarin, nggak usah mobilnya udah mana nih, udah nggak usah. Gitu aja. Nah, saya cerita langsung tuh mimpi itu ke Kiai, mau dibahas langsung. Insya Allah jadi presiden gitu jawab. Itu tegasin sama Kiai itu. Ya, dari calon mimpi bagus Ya, insya Allah jadi presiden. Itu dia masih jadi gubernur saya mimpi. Ya. Gubernur DKI. Saya tuh mimpi ke Jokowi. Gitu. Nah, sama juga seperti Ahok, saya mimpikan juga. Gitu. Tapi itu dalam saya Jakarta. Ya. Lari lagi sekarang, ini kan mendekati Pilpres 2024. Ya. Kalau tidak salah, saya lupa udah berapa tahun yang lalu, 3 tahun atau 4 tahun, saya lupa itu. Nah, ya itu pernah ngomong, saya lupa tuh pernah ngomongnya di mana, katanya di mana, tentang dia bilang presiden yang akan datang ABC. ABC dia bilang. Itu ABC itu maksudnya apa? Nah itu dia. Nah makanya sekarang terpikirnya ABC. Kalau dia A, kalau naik satu dia, kalau Kiai itu udah pasti tahu, gitu Iya, kan? Dia Arab. Ya. Nah, B-nya Bumi Putra. Nah, C-nya Cina. Oh. Tahu nggak itu? Iya. Ya. Tapi kan ada juga ya, karena ABC nih. Ada juga yang viral juga. Tapi udah tahu belum nih? Iya. ABC itu ada yang satu kelompok Anies Baswedan, Caimin. Nah itu salah. Nah, itu namanya kan. Iya, tapi kan bisa masing-masing. Tapi kan yang dapat Ya betul. kan Kiai yang ngomong, Betul. ya kan? Benar nggak? Dan itu dibilang 4 tahun yang lalu, kalau 3 tahun yang lalu, lupa saya gitu. Itu Arab, ya kan? Bumi Putra, Cina. Arabnya siapa tuh? Ya Arabnya Anies kan? Iya, Bumi Putranya. Ganjar, Pak Ganjar. Oh iya benar. Iya kan? Jadi Cina. Ya juga. Iya, nah itu. Ya kan kita ya kan kalau apa mau kan ya. Nah, itu lakukan tepat banget nih. Tapi memang benar sih. Nah, tepat tapi takutnya sebelum itu setelah dia kita itu kan ada saya seperti itu, oh ya benar juga pas berarti nih apa yang diucapkan prediksi Kiai Syarif ya itu tepat gitu. Nah perjalanan saya dapat cerita itu saya juga mimpi mimpi Pak Ganjar ke rumah di PH sana di Ganjur. Cuma dia nggak berani masuk di gerbang kan rumah saya kan nggak pernah dikunci belakang depan. Cuman dia nggak masuk ke rumah di dekat pagar, tapi kan nggak dipagar kan, nanti nggak ditutup di situ. Saya lihat, assalamualaikum, Pak Ganjar kan gitu. Ada apa nih? Kan gitu dalam mimpi. Pejabat bukan saya ke Pak Ganjar. Masuk Pak Ganjar, nggak mau. Enggak mau, saya takut gitu. Takut gimana? Oh itu bukan iya sama Pak itu saya nggak berani masuk, takut. Ayo masuk. Sampai saya gini-gini kalau masuk, saya takut saya pamit saya pulang dulu. Coba itu. Iya. Lah Pak Ganjar mau ngapain? Ya udah kalau takut ya udah kan kita nggak bisa paksakan ya. Bagaimanapun saya udah berkata 3 kali. Ayo masuk nggak mau masuk ya udah dibilang takut. Nah saya mau antarin yang itu. Mobil pakai di mana? Udah nggak usah. Ya lalu itu udah. Saya cerita kayak itu. Cuman analisa itu kayak bilang
kayaknya Ustaz, Ganjar itu memang mau, banyak yang mau sebagai calon presiden 2024. Tetapi kemungkinan dibilang itu kayaknya analisa saya Bu Mega itu belum setuju mungkin. Waktu itu kan awal-awal kan benar. Pas kesininya kita lihat kan Ganjar diindikan terus kan. Itu belum, mohon maaf, saya cerita itu dapat mimpi itu Ganjar itu belum ada omongan belum. Belum ada. Jauh lah, Jauh gitu. Nah ternyata kan benar Ganjar itu, tapi kan belum diterima dari Bu Mega, masih sendiri aja itu dari masyarakat, relawan kan gitu. Nah itu. Nah nggak jauh dari situ saya mimpi kedua aja tuh, Ganjar lagi. Pak Ganjar datang tapi sama Pak Mahfud, Profesor Mahfud. Tapi itu jauh juga sebelum ada calon-calonan, belum ada. Baru isu-isu doang, itu juga siapa-siapa yang juga nggak tahu. Cuma datang gitu sama Profesor Mahfud, nah itu berdua, Ganjarnya juga di depan, di belakang. Pak Ganjar itu juga nggak berani masuk, nggak mau, tetap nggak mau. Akhirnya didorong Mahfud, udah masuk gitu cerita itu, mimpi. Nah duduklah ngobrol-ngobrol di sini Pak Ganjar, tengah saya, ini Profesor Mahfud. Saya juga ngomong tuh di situ, udah Pak Ganjar jadi presiden, kemudian jadi wakil presiden, bilang itu kan ngomong gitu. Dalam mimpi. Cuma Pak Ganjar diem, malah tetap diem aja gitu. Yang apa namanya? Yang selalu ngomong itu hanya Profesor Mahfud. Pak Ganjar tuh hanya diam aja itu. Nah, itu ngobrol-ngobrol, saya ngomong Pak Ganjar jadi presiden, dia bilang gitu. Nah, pamit pulang, diantar nggak mau juga tuh. Di mana mobilnya saya antar, nggak mau. Dia nggak mau. Gitu. Nah, cuma itu saya belum sempat cerita sama Kiai. Karena kan sudah biasa saya sama Kiai itu, kalau saya ada ini, saya cerita Kiai itu dan cerita. Nah kalau tentang Kiai itu banyak, bukan masalah hanya itu aja. Masalah gempa juga saya pernah. Gitu. Karena saya ingat kejadian itu, mohon maaf, kebetulan saya lagi mancing. Kiai SMS. Gitu. Ustaz, saya mimpi demi Allah, ini pasti gitu. Demi Allah saya mimpi semalam gitu. Besok akan terjadi gempa. Ini gempa yang mana nih? Nah itu saya lupa, benar-benar lupa karena itu betul-betul lupa saya itu. Karena emang saya konsentrasi mancing, dapat itu juga. Kalau lagi mancing, kalau lagi mancing saya baca gitu, udah. Nah besok kebetulan ya saya mancing lagi di situ. Oh, di tempat yang sama? Bener terjadi itu gempa, saya lagi mancing. Saya ingat saya ngomong masalah. Wah iya semalam saya suruh bacain sama kayak, wah saya lupa. Artinya itu kelupanya apa? Ya itu kalau saya baca kan jadi doa kan gitu. Mungkin doa orang terbanyak atau apa kan gitu. Saya lupa, saya ingat lagi mancing tuh. Oh gempa kan berteriak-teriak. Di situ saya ingat tuh. Wah iya pernah kemarin WA saya, SMS. Dulu belum ada WA. Nah itu. Jadi hal-hal itu banyak lah. Jadi kita tuh kalau sama Kiai, sama Gus Ali Rahman itu udah biasa lah. Kalau dulu malah kita bercanda-bercanda dapat wahyu, saya bilang gitu, bercanda. Saya dapat wahyu nih, gitu deh. Dan baik mungkin dulu kan, udah tahu kita sudah wahyu gini. Gitu. Ya, tapi kan memang begitu. Mimpi itu kan 1/46 kenabian. Kan begitu. Kalau Nabi kan dulu mimpi wahyu kan, kalau ulama sekarang kan memang ketika ada kejadian-kejadian luar biasa, itu pasti ada memang beberapa hamba yang diberikan karunia oleh Allah untuk diberikan isyarat itu kan begitu. Jadi kalau misalnya kita katakan mimpi itu hanya sebagai kembang tidur, ya mungkin berlaku bagi saya sebagai orang awam, bagi orang-orang biasa kan begitu. Tapi bagi para ulama dan orang-orang yang tertentu lah gitu, itu bisa menjadi sebuah isyarat, walaupun memang tidak bisa kita katakan sebuah kepastian. Tapi belakangan
apa yang diimpikan oleh sebagian orang kan terjadi, termasuk yang impian Babek Andi atau isyarah mimpi kiai kan terjadi. Nah sekarang begini Ben, kira-kira Ben, ada nggak Ben impian yang isyarah kira Indonesia bakal dipimpin siapa Ben? Itu ada belum Ben? Boleh nggak kira-kira? Kalau isyarah saya, isyarah Babe, kan Babe udah cerita tadi di dalam mimpi itu Ganjar sama Profesor Mahfud. Itu jauh belum hari saya bermimpi seperti itu. Gitu. Tapi ini bukan berarti penggiringan opini Ben. Iya, artinya begini. Tapi kan saya cerita isyarah saya. Ustaz nanya pribadi saya berarti kan tentang isyarah. Nah cerita itu apa adanya. Jadi mimpi itu terjadi seperti itu sebelum jauh ada satu pasangan yang belum diisukan pasangan. Saya nggak tahu itu Serta Mahfud ditarik dari wapas, saya juga nggak tahu. Belum ada pasangan sama sekali, semuanya belum ada. Saya sudah bermimpi seperti itu. Artinya isyarah itu apa yang katakan saya itu 50% terjadi bahwa dia kok bener pasangannya baru pasangan. Oh iya baru. Nah artinya kan gitu. Isyarah itu berarti 50% ada kebenaran. Iya. Nah, kalau saya meyakini kalau isyarah itu seperti itu, seperti yang saya alami Pak Jokowi dulu, saya selalu mendoakan apa yang didapat isyarah saya. Oh, itu saya selalu doakan. Saya hanya punya berpikiran, saya tidak mau terpengaruh dengan yang lain. Itu artinya semoga memang itu Allah memberikan petunjuk dengan sebenar-benar pada Babe. Nah Babe tetap harus mendoakan apa yang dipetunjuk. Terus berdoa tuh Pak Jokowi dulu. Nah saya pernah mengatakan begini, mohon maaf, bukan saya pamit ilmu, bukan mohon maaf, pendapat saya, penglihatan saya, aura yang saya lihat Profesor Mahfud, insya Allah yang berpasangan dengan Profesor Mahfud jadi presiden. Saya pernah mengatakan begitu. tapi memang ada juga guyonan begini. Tapi lagi-lagi ini bukan apa namanya penggiringan opini, Bukan. Ada gini. Jadi keluarga itu nomor satu, nah, gitu ya. Persaudaraan, persatuan itu nomor tiga. Ya Allah pilpres nomor tiga. Ada juga begitu ya. Banyak itu mah. Ya artinya ini sebenarnya begitu. Kalau kita gali terus, kayaknya nggak habis-habis sih. Emang kayaknya saya ini masa nggak minum dan Kan bagus minggu baiknya. oh gitu ya. Saya udah tadi lagi. Ya kan yang saya diajak bicara kan diminta sumber saya kan nawarin saya dong. Oh iya. Iya. Nggak tahu dari sini nggak tahu tawarin. Boleh kita minum? Oh iya. Kalau buat bapak minum, saya minum aja. Masya Allah, bukan main saya. Ini menarik obrolan kita malam ini deh. Kalau kita gali terus, memang nggak akan ada habisnya. Iya. Kita ingin menarik satu kesimpulan aja nih, kesimpulan aja. Sebetulnya seberapa jauh kebenaran dari beberapa isyarat, baik itu isyarat babe atau isyarat kiai gitu ya, terhadap fakta yang terjadi, seberapa jauh bukti kebenarannya. Kalau di rangkum itu apa yang disampaikan ke saya belum pernah ada yang meleset kebetulan. Apa yang disampaikan ke Babe belum pernah ada yang meleset. Belum pernah ada. Kalau saya meyakini begini kalau isyarat ya. Pertama melihat sosok orangnya. Kalau saya sendiri aja, saya itu tidak akan yakin kalau saya dapat isyarat seperti itu terus kejadian benar beberapa kali kejadian. Dan di sini juga makanya dari dulu saya nggak pernah berani ngomong hanya sama Kiai aja, sama Gus Ali Rahmat, sama Pak Edi. Saya cerita. Ada teman saya tuh tempat kemana-mana juga sama Pak Edi dulu. Nah ini bagus cerita sama Desa. Ya kita ditanya. Oh iya. Mana sih? Tapi sebagai narasumber berarti. Iya, saya bukan. Berarti saya beruntung dong nih. Hah? Beruntung dong saya. Itu. Iya.
Sampai sekarang sebenarnya saya tuh yakin tidak yakin gitu loh, artinya takut orang menilai apa Ya. siapa saya kan gitu, karena memang diminta seperti ini ya sekalian saya cerita gitu. Tapi wah bagaimanapun kebenarannya wallahu alam kan gitu. Walaupun saya punya keyakinan insya Allah itu bisa terjadi, tapi kan mungkin saya menurut Allah SWT kan ya. Baik, baik. Belum lagi. Dan yang kedua, apapun yang saya yakini, bila itu meleset, itu adalah yang terbaik Allah berikan dari pemimpin kita. Tetap kita harus setuju. Terus cakep ya, Iya. Baik Beh, terima kasih informasi yang boleh sampaikan tadi. Obrolan kita pada malam hari ini emang kalau kita terusin nggak akan ada habisnya. Tapi kita pada sampai satu kesimpulan tadi bahwa isyarah-isyarah yang diterima oleh para ulama atau orang-orang soleh itu tidak bisa kita jadikan. Bentar ini. Apa tuh Beh? Tadi nggak tahu apaan sih nih? Ini keripik pisang. Oh. Tadi minum nggak tawarin, keripik pisang nggak tawarin. Oh di Bel gitu ya? Ini keripik pisang pada suka. Oh jadi sebenarnya pisang ini ada filosofis ya? Yang lagi. Jadi pisang itu kan lambang silaturahim. Kalau kita lihat pisang itu kan semua dalam satu sisi itu sejajar, ya. Tapi kelompok-kelompok. Tidak artinya dia di dalam satu sisi itu jajar. Di dalam kumpulan itu, ini tidak boleh ada yang menunjukkan diri. Ini loh saya. Oh gitu. Itu lambang Mbak pisang deh. Ada lo pada suka kan? Aduh. Binaan pada suka nih ya. Keripik pisang binaan pada suka. Tapi kita ngomong nih bisa dicobain nggak? Bisa Be? Boleh kita cobain? Boleh Be, silakan Be. Kalau saya sih biasanya nggak pahit. Ini mau dari jadi narasumber kan gratis ya? Iya betul. Tapi ini bungkus buat buat posnya ini. Ini luar biasa ya. Waduh, cobain Be. Ini keripik Ini saya mau nyobain, Ustaz nggak pernah nyobain? Alhamdulillah belum Be. Ya. Penasaran juga kita. Jadi saya buka. Bareng-bareng dah. Saya buka nih. Iya. Bismillah. Keripik pisang pada suka, renyah di awal, ngangenin di akhir. Ya Be ya? Enak Be? Nah, ini kalau kita mau beli di mana kan? Kayaknya baru nih ya. Iya. Ini tulisannya kemana? Ya, barangkali ada di Pondok Pesantren Ummul Qura. Oh, Ada di Pondok Desa, kan? Iya betul. Ya Allah, enak banget ya. Manis Be? Ini buat saya ya. Boleh Be. Alhamdulillah. Nah, kalau ngopi mantep deh. Keripik pisang pada suka buat ngopi mantep. Namanya juga enak ya. Ya, minum juga sih. Alhamdulillah. Kita lanjut juga. Renyah pada gigitan pertama, ngangenin pada gigitan terakhir. Wah, nggak habis-habis tuh. Nggak bisa Enaknya. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan tentunya ini pasti berkah ini. Baca doa sebelum makan. Aduh, udah bismillah kan? Oh iya. Iya kan? Iya. Benar dah. Pas. Ya, baik. Saya kira obrolan kita pada malam hari ini kita cukup sampai di sini, Be. Ya. Jadi pada intinya yang pertama tadi bahwa isyarah yang diterima oleh para ulama atau hamba-hamba yang memang Allah pilih itu tidak bisa dijadikan ketetapan hukum ini harus terjadi. Walaupun memang pada umumnya isyarah itu jarang. Lalu yang kedua, tadi juga Babe menyampaikan kalau isyarah kita tentang pilpres atau tentang yang lain gitu ternyata meleset segala macam gitu, atau apalagi di dalam pilpres ini misalnya di isyarah Babe siapa Babe? Ganjar isyarah gitu ya. Ketika kita kali ini nih, kemudian ternyata yang lain ya kita tetap harus mendukung dan mendukung. Betul. Gitu Be ya. Iya. Terima kasih Be. Sama-sama. Terima kasih.
Demikian para pemirsa pada Suka TV di mana saja Anda berada, obrolan kami dengan Mbak B. Lukman pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya, dan tetap jaga persaudaraan dalam berpolitik, bijaklah dalam pesta demokrasi, jangan sampai kita berpecah belah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.